karena dia tidak mau disentuh sembarangan orang. Tangannya terkepal, membayangkan saja wajah Saga di depannya. Dia garuk dengan kukunya keras-keras, mengusir jengkel. Tidak suka disentuh, tapi mau aku menggerayanginya tiap malam. Dan dia menutup mulutnya. Dia telah melakukan perbuatan tercela. Karena bicara dengan seorang cemburu sejati, lebih-lebih arah pembicaraannya menjurus. Tika malah tertawa. Aku tidak sepolos itu, Mbak. Begitu pikir Tika. Wah, berarti dia cuma mau disentuh sama Mbak Nia ya. Ih, sok sweet ya. Sok sweet apaan? Ini nggak ada manis-manisnya tahu. Lebih manis justru si Sirsak ini. Dia begitu kan memang cuma ingin mengerjai, memanfaatkan tenaga yang udah dia beri makan. Sok sweet dari mananya? Mbak Nia beruntung sekali ya, bisa menikah dengan Tuan Saga. Mau apa aja pasti dikasih. Enggak Tika, enggak gitu. Hidupku enggak sebahagia itu kali. Dan dia menangis dalam hati. Tika, kalau kamu menikah nanti, yang paling penting adalah kamu harus menikah dengan suami yang mencintai kamu ya. Mau dia seperti apa, yang penting dia mencintaimu. Nanti juga kan kalian akan berjuang sama-sama. Tika cengengesan dan Nia mengernyit. Cie, seperti Mbak Nia ya. Aku iri deh. Tuan Saga pasti sayang banget sama Mbak Nia ya. Tidak begitu Tika. Aku ingin cerita kepadamu, tapi jiwa polosmu pada dunia ini tidak akan mampu menerimanya. Aku tidak mau kamu shock nantinya. Menggigit sedotannya sendiri sampai penyok. Setelah rekap barang di toko selesai, Dania memilih untuk pulang. Belum ada info kalau Tuan Saga akan pulang cepat, tapi dia memilih pulang. Dia ingin mandi air dingin, lalu tidur nyaman di kasur yang empuk di kamar. Bersantai, meluruskan saraf. Mbak pulang duluan ya, terima kasih kerja keras kalian ya. 2 hari lagi gajian ya. Hehe. Dania tertawa sambil berpamitan. Hore, anak-anak berteriak girang. Makasih ya Mbak makanan sama cemilannya. Mbak Nia pulang dan istirahat aja. Di sini kami yang bereskan. Makasih semuanya, aku sayang kalian. Dania pamit pulang. Dia melajukan kendaraannya sambil lamunannya berkeliaran kemana-mana. Tuan Saga menikahiku karena aku itu jelek dan kampungan. Wajahku yang seperti ini ingin dia pakai sebagai senjata untuk membuat Helen cemburu. Dan ini berhasil. Helen cemburu dan pulang ke tanah air. Dia ingin kembali kepada Tuan Saga. Tapi masalahnya kenapa? Laki-laki itu sok-sokan jual mahal begitu sih. Laganya udah seperti raja. Dia memang yang mulia rajanya. Dan masalahnya lagi, kenapa dia senang sekali meniduriku sekarang? Tunggu, bukankah aku bisa menolaknya? Aku akan menghancurkan keluargamu tanpa sisa. Kenapa aku selalu kalah dengan ancaman mengerikan itu? Kediaman keluarga Saga Hardian. Ibu, berhentilah bu, aku tidak mau ikut-ikut. Jenika ngotot. Sophia di sampingnya hanya manut apa yang diucapkan kakaknya. Kak Helen udah tidak punya kesempatan lagi. Siapa bilang? Ibu tersenyum jahat. Dia punya senjata yang bisa dipakai untuk menjatuhkan wanita itu. Sekarang ibu tertawa. Ibu tidak rela kalau keturunan kita harus dilahirkan dari wanita tidak sederajat itu. Ibu, tapi Kak Saga mencintai Kak Ipar. Jenika berusaha membeberkan fakta yang tidak bisa dibantah itu. Ibu yang akan membuat Saga mengusir wanita itu. Ibu sangat percaya diri rupanya. Tidak tahu bukti apa yang dibawa Helen. Tapi gadis itu berhasil meyakinkannya untuk menjatuhkan Dania. Aku tidak mau ikut-ikut rencana ibu. Kalau Kak Saga marah jangan bawa-bawa kami. Jenika dan Sophia mengangguk pasti. Mereka keluar dari kamar. Saat ini, kalau mereka sedang bicara jauh lebih aman bicara di dalam kamar. Pak Mun selalu berkeliaran di mana-mana, membuat orang jantungan saja. Saat mereka menuruni tangga, Pak Mun juga berjalan naik. Dia berhenti di hadapan ibu. Nyonya, ada Nona Helena di gerbang utama. Apa Anda mengundangnya? Tanyanya sopan. Apa? Kenapa tidak membiarkannya masuk? Pak Mun, memang kamu tidak tahu siapa Helena? Ibu berteriak marah dengan kekurang ngajaran Pak Mun yang
mencegat Helena di gerbang utama. Maaf Nyonya, ini perintah dari sekretarisan untuk melarang Nona Helena masuk, kecuali jika dia datang karena undangan Anda. Apa? Sekretaris kurang ajar itu benar-benar. Bahkan, kekuasaannya melebihi di atasku. Biarkan dia masuk. Tidak lama Helena sudah muncul di antar Pak Mun. Setelah melepas kacamata hitamnya, terlihat matanya yang bengkak dan sembab. Ibu memerintahkan Pak Mun untuk pergi. Laki-laki itu hanya menganggukkan kepalanya. Ibu, aku tidak mau ikut-ikut ya. Aku udah menasihati ibu. Kalau Kak Saga marah, ibu tanggung sendiri ya. Janika mulai mengancam lagi di depan Helena. Gadis itu bingung meminta penjelasan. Pergi kalian berdua, jangan urusin mereka. Ayo kita bicara di kamar, Bu. Di sini banyak mata dan telinga. Ibu menarik tangan Helena untuk mengikutinya. Tertinggal dua wanita yang menatap kepergian mereka dengan kasar. Kenapa ibu nekat sekali sih? Memang apa salahnya dengan kakak ipar? Ya, dia memang nggak cantik-cantik amat sih. Nggak kayak juga, nggak modis juga, apalagi rambutnya. Jenika tertawa mendengar kalimatnya. Kak, kamu menghina kakak ipar? Sophia menyenggol lengan Jenika. Siapa yang menghina kakak ipar? Memang aku udah gila apa? Aku sedang memujinya, walaupun dia mempunyai kecantikan yang di bawah standar internasional, tapi dia bisa menaklukkan hati Kak Saga. Lantas apa yang kurang dari dengannya? Iya, itulah satu-satunya kelebihannya. Bisa membuat Kak Saga jatuh hati kepadanya. Sophia bangga udah menemukan fakta yang luar biasa. Kelebihan kakak ipar itu cuma satu. Dia nggak punya kelebihan apa-apa. Kedua adik ipar itu tertawa. Apa yang sedang kalian lakukan? Dania muncul dari belakang mengagetkan mereka berdua. Jenika menoleh. Kakak ipar, ayo ikut kami bersenang-senang. Di rumah ini sedang ada tamu tidak diharapkan. Jenika mendekat membisikkan sesuatu di telinga Sophia. Lalu gadis itu udah berlari menaiki tangga. Siapa? Tidak penting. Ayo kita pergi. Jenika menyeret lengan Dania yang masih bingung. Dengan badan setinggi Jenika, menyeret Dania bukanlah perkara susah. Hei, kamu mau membawaku kemana? Aku nggak mau pergi. Aku mau mandi air dingin dan tidur. Lepaskan aku, Jen. Lepaskan aku. Jenika tidak menggubris, mendorong Dania masuk ke dalam mobil. Sophia berlari membawa dua tas langsung masuk dan duduk di belakang. Jenika langsung tancap gas, tidak peduli teriakan kakak iparnya. Kamu mau membawaku kemana, Jen? Berteriak karena kesal. Sudah kakak ipar, duduk diam aja. Aku akan bawa kakak ke tempat luar biasa. Kakak ipar bisa melepas ketegangan. Jenika dan Sophia tertawa bersamaan. Jangan aneh-aneh, Jen. Kalau kakakmu tahu aku pergi ke tempat begituan, habis aku. Walaupun tidak tahu mau dibawa kemana, tapi pikiran Dania udah menjurus. Haha, kakak ipar mikir apaan sih? Jenika melajukan mobilnya, tidak peduli gerutu kakak iparnya. Saat Dania menoleh pada Sophie, meminta jawaban dari dia pun hanya tertawa dan membungkam mulutnya, merahasiakan tempat tujuan mereka. Teriakan keras memenuhi langit-langit tinggi ruangan, karena sepertinya belum puas, membuat mereka bertiga mengerti untuk kedua kalinya menaiki roller coaster. Walaupun udah kedua kalinya, teriakan ketika wanita itu masih sama kerasnya, bahkan jauh lebih membahana. Setelah wahana berhenti, mereka turun. Di dekat mereka ada dua orang, langsung tersungkur duduk, mual dan pucat, tapi tidak dengan Dania dan kedua adik iparnya. Mereka tertawa bersama saat menuruni tangga untuk kedua kalinya. Puas berteriak tanpa ada yang merasa terganggu mendengar teriakan mereka. Sepertinya tujuan pencipta permainan roller coaster mungkin memang untuk itu ya, membuat orang berteriak sepuasnya sampai membuat lega dan hati plong. Bagaimana ada tempat sekeren ini di kota kita ya? Dania menarik tangan Jenika. Dia menunjuk wahana bom-bom cair. Bom-bom kar. Naik itu yuk. Dania udah seperti bocah merengek pada ibunya. Jenika dan Sophie mengikuti. Hari ini adalah harinya kakak ipar. Begitu gumam mereka berdua. Hari ini kedua adik ipar itu akan berakrab ria dengan wanita yang dicintai kakaknya. Kakak ipar,
bagaimana kamu menikmati masa muda sih? Tempat ini udah ada dari 2 tahun yang lalu. Dania terperangah, takjub, tapi dia buru-buru melengos. Aku bekerja keras untuk bertahan hidup, adik ipar. Aku kan bukan adik dari laki-laki kaya seperti kalian. Paham kalian? Aku harus mencari uang dan hidup dengan tidak mudah di keluargaku. Kakak ipar, sekarang kan kamu istri laki-laki kaya itu. Jadi silakan bersenang-senang sepuasnya hari ini. Mereka naik memilih mobil masing-masing, main tabrak-tabrakan seperti bocah. Dania terbahak saat Janika memakinya dengan keras karena menghantam mobilnya. Menyenangkan sekali ya ternyata pergi dengan sesama perempuan begini, dan kalian ternyata imut begini. Mereka udah kehabisan tenaga setelah keluar dari arena pembongkar. Sekarang ambruk di kedai food court. Sophia yang paling kecil yang dapat jatah memesan minuman, sementara Janika dan Dania duduk menjatuhkan kepala mereka di meja. Terima kasih Jen, udah mengajakku kemari. Ini menyenangkan sekali. Kapan-kapan aku harus mengajak karyawanku liburan kemari. Biarkan mereka main puas sambil berteriak-teriak. Selama ini paling mereka cuma bisa teriak-teriak di dalam ruko kalau ketemu customer bawel dan aneh-aneh. Di sini aku bahkan sampai memaki Tuan Saga tadi tanpa merasa bersalah dan membuat orang terganggu. Jen dan Sophie bahkan tidak mendengarkannya. Sophia muncul membawa 3 gelas minuman. Dia juga membeli camilan. Makan? Tanpa perlu malu-malu mereka menyantap hidangan di depan mereka. Ternyata kalian ini manis juga ya. Rukun lagi. Maaf ya, aku selama ini menilai kalian buruk. Karena ya, memang kalian nyebelin sih. Aku tidak mau minta maaf ya. Kalian memang menyebalkan kemarin-kemarin. Kakak Ibar, bagaimana rasanya malam pertama? Dania tersedak minumannya mendengar pertanyaan Janika yang tanpa sensor. Apa? Aku kan penasaran malam pertama kakak ipar dan Kak Saga. Ceritakan dong. Rasanya Dania ingin mencubit bibir di depannya. Bisa-bisanya menanyakan hal memalukan begitu dengan wajah biasa saja sambil ngemil lagi. Itu kan pertama kalinya juga untuk Kak Saga. Kalian pasti malu-malu menggebu ya. Kali ini Dania menjatuhkan camilan yang ada di tangannya. Apa barusan Janika bilang? Pertama kalinya, Tuan Saga, jadi aku adalah yang pertama dan satu-satunya. Mana mungkin? Pertama kalinya bagi Tuan Saga. Jangan bercanda, Jen. Dania menyeringai lalu meminum jus dari gelasnya. Siapa yang bercanda? Berteriak bersamaan. Kakak beradik yang sangat kompak lalu kalau urusannya tentang kakaknya. Dania masih menunjukkan reaksi tidak percayanya. Janika menggebrak meja membuat Dania terlonjak. Gadis itu mengelus dadanya dan melotot pada Janika. Memang kakak ipar itu pikir kakakku itu laki-laki seperti apa? Dania tidak bisa berkata-kata, bingung mencari pilihan kata yang pas. Tapi dia lebih bingung lagi memikirkan supaya kalimatnya bisa diterima dua bocah pengagum kakaknya ini. Kakak Saga itu laki-laki paling baik sedunia. Ya, dia kan kakakmu. Dia laki-laki yang harus dewasa sebelum waktunya dan menjaga kami bertiga. Dia tidak punya waktu bersedih karena menguatkan ibu dan adik-adiknya. Apakah Kak Ipar tahu? Berapi-api. Kecilkan suaramu, Jen. Kamu mau dilaporkan polisi karena mengganggu ketertiban umum. Dania mencubit tangan adik iparnya. Mungkin karena itu Tuan Saga selalu menjaga jarak untuk membuka hati dengan orang lain ya. Tidak tahulah. Aku tidak mau menduga-duga karena aku sendiri tidak tahu yang dipikirkannya. Kak Helen itu cinta pertama Kak Saga. Melanjutkan ceritanya. Kenapa info yang kamu berikan mematikan begini? Wajah Dania kali ini semakin berkerut. Dia benar-benar tidak percaya. Jen, baiklah ceritakan semuanya. Tapi tidak boleh kamu tambah-tambahin ya. Kamu memang udah hebat. Jadi jangan dipoles lagi kehebatannya. Aku ingin tahu dia yang sebenarnya. Dania menyentuh tangan Janika, tersenyum hangat. Ayo, katakan semua rahasia Tuan Saga. Kalau perlu sekalian sekretarisnya. 4 tahun lalu mereka bertemu di Danau Hijau. Janika mulai menceritakannya. Sophia juga menimpali dengan sangat antusias di sampingnya. Mereka berdua ini
memang pemuja kakaknya, dan ia tahu di beberapa bagian cerita tentang Saga dilebih-lebihkan. Tapi dia tidak menyela. Biarkan aja, yang penting mereka senang, pikir Dania. Tapi 2 tahun lalu Kak Helen pergi tanpa pamit, menyudahi ceritanya dengan nada kesal. Sekarang Janika benar-benar udah beralih hati dari Helena. Ya, karena mereka merasa wanita itu memang udah tidak punya kesempatan lagi. Tapi tunggu, dari mana kamu tahu kalau Tuan Saga dan Helen belum pernah melakukannya bersama? Dan dia merasa malu dengan pertanyaannya sendiri. Kak Helen curhat sama kami. Jangan-jangan kakak ipar sebelum dengan Kak Saga pernah melakukannya ya? Sophia yang marah merasa dikhianati. Sembarangan. Memukul tangan Sophia yang dipukul melotot sambil mengelus tangannya. Tuan Saga itu yang pertama kali dan satu-satunya juga untukku, tahu? Wajah Dania merona malu. Dia mengusir canggung dengan meraih camilan dan memakannya lahap. Cie, malu ya? Senang ya? Jenika dan Sophia mengangkat tangannya tos. Kami juga masih perawan, tahu kan? Kak Saga bisa murka kalau kami pacaran bebas. Kami boleh pacaran, tapi jangan sampai terlibat pergaulan bebas. Dania memicingkan mata, tidak percaya. Hei, nggak percaya lagi? Kami bisa dapat hukuman berat kalau melanggar aturan pacaran Kak Saga. Kak Saga. Memang apa hukumannya? Kalian bakal digunduli. Maaf ya, tapi Dania terkikik ketika mengatakannya. Jenika mendengus.